Shalom, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Puji Tuhan, di Minggu Pentakosta yang kedua ini, kita kembali diberi kesempatan untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan di bawah tema bermegah dalam Kristus. Jemaat kekasih Tuhan, setiap orang pasti memiliki atau ingin memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan dalam hidupnya. Tidak jarang kita mendengar dalam sebuah perkumpulan ada percakapan-percakapan yang mengungkapkan sebuah kebanggaan. Misalnya, bangga terhadap seseorang. Bisa saja itu kebanggaan tentang anak kita, atau anggota keluarga yang berhasil dalam sebuah pencapaian, baik itu dalam karirnya, dalam pendidikan, dan sebagainya. Bisa pula kebanggaan itu karena kepemilikan tertentu. Misalnya, kebanggaan karena sekian lama akhirnya memiliki rumah baru, memiliki mobil baru, dan memiliki yang lainnya yang menjadi kebanggaan. Sifat membanggakan bukan hanya menjadi milik pribadi saja, tapi juga bisa menjadi sebuah kebanggaan bersama. Misalnya, saya bangga menjadi orang Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, dengan bahasa daerah yang beragam, namun tetap ada dalam satu kesatuan, yaitu Republik Indonesia. Itu juga menjadi sebuah kebanggaan. Ungkapan sebuah kebanggaan yang dimiliki oleh bersama. Begitu juga dengan kota Roma yang menjadi latar belakang pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Siapa sih yang tidak mengenal kota ini? Bahkan sampai ada sebuah ungkapan yang mengatakan banyak jalan menuju Roma. Jemaat Tuhan, Roma merupakan sebuah pusat pemerintahan dari seluruh daerah Laut Tengah. Kota yang paling ramai dan paling menarik di dunia. Segala sesuatu dapat ditemukan di kota ini. Dan banyak orang-orang yang cukup berada tinggal di kota ini. Bahkan karena kota ini dilimpahi kemewahan, sejarah, dan bangunan-bangunan megah, orang menjuluki kota ini dengan sebutan kota abadi. Semua kelebihan yang dimiliki oleh kota Roma inilah yang kemudian menjadikan sebuah kebanggaan yang dielu-elukan oleh penduduknya pada masa itu. Namun sesungguhnya keadaan ini sangat bertolak belakang. Memang secara kehidupan duniawi, jemaat Tuhan yang ada di kota Roma berlimpah dengan segala sesuatu. Namun kita tidak boleh lupa bahwa dalam kehidupan secara rohani, dalam kehidupan kekristenan, jemaat Roma pada masa itu hidup dalam tekanan, hidup dalam penganiayaan karena iman mereka kepada Kristus Yesus. Kehidupan kekristenan di Roma mengalami situasi-situasi sulit yang tidak mudah pada masa itu. Hampir dalam setiap pemerintahan kekaisaran Roma, kita bisa sebutkan baik itu pada masa Kaisar Nero, ada pada masa Kaisar Domitian, Kaisar Trajan, dan kaisar-kaisar lainnya. Sejarah mencatat dengan sangat jelas bahwa kehidupan jemaat Tuhan selalu mengalami yang namanya penganiayaan demi penganiayaan. Inilah yang Paulus ingin sampaikan kepada jemaat di Roma sebagai gereja mula-mula pada saat itu, dan juga bagi kita
gereja masa kini menjadi bahan perenungan bagi kita. Dari perikop yang kita baca dalam pembacaan kita ini, Roma 5 ayat 1 sampai 11, kita menemukan ada sebanyak 3 kali Paulus menyebutkan kata bermegah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bermegah memiliki arti sebuah aktivitas membanggakan sesuatu. Beberapa orang menilainya ini sebagai sesuatu hal yang membesarkan diri atau menyombongkan diri. Namun dalam bahasa aslinya, kata bermegah ini memiliki arti membanggakan sesuatu. Dalam perikop ini, Paulus ingin mengubah cara pandang jemaat Tuhan yang ada di Roma pada saat itu untuk tidak lagi bermegah soal lahiriah, tapi mulailah bermegah akan sesuatu yang batiniah, mulai bermegah akan sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kerohanian. Itu mengapa dalam perikop yang kita baca, Paulus tidak menyinggung lagi soal kemewahan dunia, tapi bagaimana bermegah dalam Kristus dan karyanya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tentu timbul pertanyaan, mengapa Paulus harus bicara soal bermegah dalam Kristus dan karyanya? Ada kemungkinan jemaat Tuhan di Roma pada masa itu lebih fokus pada keadaan lahiriah saja. Mereka sedang sibuk bermegah pada kemewahan, sibuk bermegah pada semua kelebihan duniawi yang mereka miliki saat itu, dan melupakan Kristus dan karyanya. Bukankah itu pun tidak jarang terjadi dalam kehidupan gereja masa kini? Lebih mengutamakan hal-hal yang lahiriah ketimbang hal-hal yang batiniah. Kita sibuk mengurus hal-hal lahiriah yang pada akhirnya membuat kita abai pada hal-hal batiniah, hal-hal rohani. Contoh sederhananya saja, orang tua lebih panik ketika anaknya tidak mau pergi ke sekolah. Tetapi jangan heran, hal yang sebaliknya, orang tua tidak mempersalahkan, orang tua merasa santai saja ketika anaknya tidak pergi ke sekolah minggu atau tidak pergi beribadah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena ketika anak berhasil di sekolah, bisa menjadi sebuah kebanggaan. Yang melebihi bangganya, anak rajin ke sekolah minggu atau ibadah dan taat kepada Tuhan. Atau tidak jauh-jauh kalau kita perhatikan saat ini, gereja lebih sibuk mengurusi hal-hal lahiriah, mendekorasi gedung, tapi lupa memperhatikan jiwa-jiwa yang adalah gereja itu sendiri. Poin pertama yang menjadi perenungan kita hari ini, di minggu pagi ini melalui perikop ini, yaitu kita diingatkan kembali untuk bermegah bukan lagi pada hal-hal lahiriah atau fisik saja, tetapi memperhatikan kehidupan kerohanian kita, memperhatikan kehidupan batiniah kita. Kemudian poin yang kedua yang menjadi perenungan kita, yang dapat kita pelajari bersama dari perikop kita ini, yaitu lantas jikalau jemaat Tuhan di kota Roma harus bermegah karena apa jika tidak lagi bermegah karena keadaan lahiriah mereka? Kalau bukan karena hal-hal lahiriah,
Lalu dalam hal-hal apa saja jemaat Roma dan tentunya kita saat ini harus bermegah? Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ada 3 hal dalam pembacaan kita di minggu pagi ini. Dalam hal apa saja kita harus bermegah. Hal yang pertama, ayat yang dari pembacaan kita ini, di sini dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, di sini dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih Kristus ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Hal yang pertama, kita harus bermegah karena karya pendamaian Allah atas dosa-dosa kita. Dalam hal inilah kita harus bermegah. Jemaat Tuhan, keterpisahan dengan Allah karena dosa adalah keadaan terburuk manusia. Titik nol dalam kehidupan Yesus di bumi pun bukan ketika ia dihianati, bukan ketika ia disesah, bukan ketika ia disalib, tetapi waktu dia harus terpisah dari Allah oleh karena dosa-dosa kita. Ketika dia berkata, Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dari seluruh agama dan kepercayaan yang ada, hanya dalam kekristenanlah Allah sendiri yang berinisiatif menyelamatkan manusia dari dosa dengan memberikan Yesus Kristus anaknya yang tunggal sebagai korban pendamaian bagi kita. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 di sana dikatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ini adalah karya terbesar Allah yang oleh karenanya Paulus ingin agar jemaat Roma pada masa itu dan gereja pada masa kini boleh bermegah dan bangga atasnya. Ketika kita sadar bahwa sesungguhnya pemberian terbesar dari Allah adalah anaknya sendiri, seharusnya itu menjadi alasan yang kuat bagi kita untuk terus hidup bersyukur dalam seluruh eksistensi kehidupan kita. Selanjutnya, hal yang kedua, dalam hal apa kita bermegah? Ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima dari perikop kita ini mengatakan, hendaklah kita bermegah dalam kesengsaraan kita. Bagian ini seringkali ditentang oleh mereka yang percaya bahwa hidup dalam Tuhan pasti penuh berkat melimpah. Relasi ini cenderung disebut sebagai relasi retributif saja, di mana kalau taat pasti upahnya berkat. Dan kalau tidak taat pasti akan mendapat kutuk. Ketika Allah mengizinkan pencobaan terjadi, maka orang-orang akan berasumsi bahkan cenderung menghakimi bahwa mereka yang sedang bergumul adalah akibat dari dosa dan ketidaktaatan. Padahal harus dipahami betul, harus dipahami dengan benar, tidak selalu yang terlihat berkat itu berasal dari Tuhan. Atau sebaliknya, tidak selalu
Kesengsaraan adalah akibat dosa dan ketidaktaatan. Memang perlu menyelidiki dan bertanya pada Tuhan atas keadaan-keadaan sulit yang kita alami. Namun lebih daripada itu, tetap bertahan dan bersandar penuh pada Tuhan adalah langkah yang harus kita lakukan. Kata bermegah dalam kesengsaraan di sini dalam versi King James dia memiliki arti kata yaitu glory, dan dalam terjemahan lain dalam bahasa Inggris juga memiliki arti kata rejoice. Dan dalam bahasa aslinya yaitu eukomai, kata bermegah dalam kesengsaraan ini artinya adalah berdoa kepada Tuhan. Jadi bermegah dalam kesengsaraan ini memiliki dua respon yang harus dilakukan oleh jemaat Tuhan. Hal yang pertama yaitu ketika ada dalam kesengsaraan, kita harus tetap bersukacita. Ketika ada dalam kesengsaraan yang harus dilakukan, kita bersukacita senantiasa. Kalau dalam kitab 1 Tesalonika di sana dikatakan, bersukacitalah dalam segala hal. Dalam segala hal berarti termasuk dalam masa sengsara, termasuk ketika sedang ada dalam pencobaan, ketika kita termasuk sedang mengalami yang namanya pergumulan. Bersukacita, itulah yang harus pertama sekali kita lakukan. Kemudian bermegah dalam kesengsaraan, respon yang kedua yaitu tetap berdoa kepada Tuhan. Seringkali yang terjadi kalau sedang dalam pergumulan, justru suka lupa untuk berdoa pada Tuhan. Arti kata bermegah dalam kesengsaraan di sini mengajak kita, mengingatkan kita untuk kita terus bersukacita, untuk kita terus berdoa kepada Tuhan. Karena dengan dua hal ini, kita akan mampu melihat bahwa kesengsaraan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita sesungguhnya sedang membentuk kita untuk lebih tekun, untuk menjadi tahan uji, dan memiliki pengharapan di dalam Tuhan yang tidak akan mengecewakan kita. Kalau dunia memberikan janji-janji, kalau orang-orang di sekitar kita hanya mampu memberikan janji, memberikan harapan-harapan palsu, sehingga kalau anak zaman sekarang mengatakan PHP, ya, pemberi harapan palsu. Tapi janji Tuhan tidak pernah mengecewakan. Oleh sebab itu, ketaatan mengikuti Tuhan memang mendatangkan berkat, tapi tidak meniadakan yang namanya pergumulan hidup. Menjadi pengikut Kristus harus terima mengecap yang manis dan juga siap menelan yang pahit. Tuhan Yesus pernah berkata, kalau mau menjadi pengikutku, bukan hanya sebatas mengikut aku, mengambil keputusan mengikut aku, tapi harus berani menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Tuhan itu adil. Tidak selamanya Dia membiarkan kita terus ada dalam pergumulan. Dia juga tidak akan selamanya membiarkan kita meneteskan air mata. Tidak selamanya juga Dia akan membiarkan kita hidup dalam kesengsaraan. Oleh sebab itu, tetaplah bermegah dalam kesengsaraan. Janganlah tawar hati, dan nantikanlah waktu Tuhan untuk memulihkan semuanya. Dan yang terakhir, hendaklah kita bermegah karena keselamatan kekal yang dijanjikan. Terdapat dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi,
banyak orang takut dan menghindari yang namanya kematian. Mengapa kematian menjadi sesuatu yang begitu menakutkan? Karena bagi beberapa orang, kehidupan setelah kematian masih menjadi misteri. Entah masuk sorga atau neraka. Entah berubah menjadi makhluk lain atau pribadi lain yang tergantung dari amal ibadah dan perbuatan selama hidup. Paulus dalam Filipi 1 ayat yang ke-21 dia berkata, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mengapa sebuah keuntungan? Karena ada jaminan untuk kehidupan kekal. Kematian bukan lagi menjadi sesuatu yang menakutkan bagi yang mengalami. Kematian bukan lagi menjadi sesuatu yang menyedihkan bagi yang ditinggalkan. Karena kematian hanyalah sebuah perpisahan sementara untuk kembali bertemu dalam kehidupan yang kekal bersama Pencipta itu sendiri. Untuk itulah jemaat di Roma dan kita sebagai gereja di masa kini juga diminta untuk bermegah dalam hal ini, yaitu jaminan hidup kekal. Bukan hanya bermegah saja, tapi gereja juga bertugas untuk memberitakan kabar baik ini kepada semua orang dan membawa orang kepada kasih Kristus. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, masalah terbesar manusia adalah dosa. Itu sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Kelemahan terbesar manusia adalah kesendirian dalam pergumulan. Dan itu juga dijawab lewat kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Ketakutan terbesar manusia adalah kematian. Dan itu sudah dijawab lewat kubur yang kosong. Kata bermegah diambil dari kata megah yang berarti mengagumkan. Biarlah kehidupan kekristenan kita hari ini dan seterusnya bukan menggambarkan kemewahan dunia, melainkan kemegahan karya Kristus dalam hidup kita. Selamat bermegah dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.